Mazmur 62 ayat 6 berkata, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku." Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang melanda Indonesia ini karena pandemi COVID-19, biarlah hati kita tetap boleh tenang karena kita menyandarkan harapan kita kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mendengarkan beberapa informasi seputar kegiatan GKI Sion. Saudara, selama kita beribadah secara online, mari kita memperhatikan jadwal kegiatan ibadah kita sebagai berikut. Untuk ibadah yang pertama akan dilakukan pada pukul 8 pagi dan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Untuk ibadah yang kedua akan dilakukan pada pukul 10 pagi hanya di dalam bahasa Indonesia. Untuk anak-anak sekolah minggu kita ada ibadah pukul 9 pagi di channel YouTube GKI Sion. Untuk teman-teman remaja, kita ada ibadah pukul 10 pagi di channel YouTube Ignite GKI. Mari sama-sama kita memperhatikan jadwal ibadah dan mengikuti ibadah dengan baik. Saudara, walaupun kita beribadah secara online, tetapi kita tetap bisa memberikan persembahan kita dengan cara mentransfer persembahan kita ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan jangan lupa untuk memberikan nominal Rp19. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan syukur juga persembahan bulanan, Bapak Ibu juga bisa mentransfer ke nomor rekening yang sama yang tertera di bawah ini. Dan setelah Bapak Ibu mentransfernya, tolong memberitahukannya kepada Diaken Riyandi Andrean melalui WhatsApp ataupun SMS. Biarlah ada sukacita di dalam hati kita ketika kita mengembalikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk melengkapi pelayanan kemajelisan, maka majelis jemaat memutuskan untuk menambah jumlah anggota. Nama-nama majelis baru periode 2020 sampai 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Rocky Darsono. Yang kedua, Saudari Susi Minarni. Yang ketiga, Saudari Karin Rosli. Bila ada Bapak Ibu Saudara yang keberatan dengan 3 nama ini, bisa menuliskan surat yang ditujukan kepada majelis jemaat dengan nama dan alamat yang jelas. Surat kami tunggu paling lambat tanggal 18 April 2020. Mari Bapak Ibu Saudara kita dukung mereka di dalam doa. Saudara, jangan lupa setiap Rabu malam pukul 7 kita akan mengadakan persekutuan doa dan pendalaman Alkitab yang akan dilakukan secara online di channel YouTube GKI Sion. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati, kita berdoa dan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk disidi ataupun dibaptis, hari ini informasi dan pendaftaran sudah dibuka. Bapak Ibu bisa langsung menghubungi penginjil Timothy Sugianto. Bapak Ibu Saudara jangan lupa terus mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah saja dan mari miliki pola hidup sehat. Jangan lupa cuci tangan serta jangan lupa berdoa bagi bangsa kita. Ingat, hati-hati boleh, panik jangan. Waspada boleh, ketakutan jangan. Demikian warta jemaat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Dan kita bersama-sama akan beribadah kembali di dalam ibadah online yang kita adakan pada minggu hari ini. Walaupun kita tidak bisa berkumpul pada gereja masing-masing, tetapi biarlah sukacita kita semakin besar dan kita sama-sama bisa merasakan hadirat Tuhan dan kita sama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama akan bersatu dulu sejenak. Kita tundukkan kepala kita dan kita sama-sama persiapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama kita ikrarkan, kita yakini bahwa pertolongan pada kita ada di dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama memulai ibadah kita. Kita sama-sama memuji Tuhan. Sebuah pujian yang mengatakan bahwa Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sumber andalan kami Tuhan. Kau sumber kekuatan dan perlindungan kami ya Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita katakan sekali, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sebuah pujian yang menguatkan kita bahwa hanya Tuhan sumber pertolongan kita. Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan, kesehatan yang sampai hari ini kami masih miliki Tuhan. Segala berkat yang telah Kau berikan pada kami Tuhan, itu semua menunjukkan betapa kasih-Mu yang besar untuk kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami memohon pengampunan dosa daripada Engkau ya Tuhan. Seringkali hidup kami lebih membesarkan masalah kami daripada Engkau yang begitu besar mengasihi kami. Tetapi Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami, segala kekhawatiran kami pegang kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar tangan Tuhan yang selalu menopang dan memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami bisa memuji Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Dan segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami doa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, dengan semangat, dengan sukacita, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu yang memberikan kekuatan buat kita di badai topan dunia. Tuhanlah perlindungan kita. Perlindunganmu mendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Berlindung yang teguh. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu
berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Wow, luar biasa. Kita memiliki Allah sumber tempat perlindungan kita yang teguh. Jemaat sekalian, setelah kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada sebuah ayat yang belum lama ini saya buka dan memberikan kekuatan buat kehidupanku. Saya akan bacakan sebuah firman Tuhan dari Amsal 14 ayat yang ke-26. Amsal 14 ayat 26. Firman Tuhan berkata, di dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sekali saya bacakan. Di dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sebuah janji yang luar biasa yang Tuhan sampaikan. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menopang dalam setiap kehidupan kita. Jemaat sekalian, kita sama-sama akan menyanyikan sebuah lagu. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dan kita sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Allah yang memelihara setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah tidak menolong kehidupan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di
saudara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali kita katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Semua sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Romeo Wibowo. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan berikan kami ketenangan, berikan kami kedamaian di dalam menghadapi pandemi, situasi-situasi yang mencekam dan mengancam ini. Ya Tuhan, kami menyiapkan diri kami, menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang menguatkan kami. Bahkan melalui firman Tuhan ini, kami mampu menangkap kehendak Tuhan, apa yang bisa kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan membacakannya buat saudara-saudara sekalian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu melihat satu tanaman bertumbuh bahkan berbunga di tempat-tempat yang tidak mendukung, di tempat-tempat yang sulit? Misalnya, bertumbuh di sela-sela tembok yang retak, di sela-sela bebatuan atau di sela-sela jalan yang berbatu, beraspal atau bersemen.
Coba kita perhatikan gambar ini. Ini adalah pelajaran hidup yang luar biasa sekali. Tanaman ini tetap bertumbuh, bahkan berbunga, sekalipun dalam tempat-tempat yang sangat sulit dan nyaris tidak ada harapan. Kesulitan tidak menghalangi untuk bertumbuh, bahkan berbunga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentu saja ini adalah situasi sulit, mencekam, bahkan mengancam. Pertanyaannya adalah, mampukah kita seperti tumbuhan di atas, tetap bertumbuh bahkan berbunga? Mampukah kita bukan hanya sekedar survive, tetapi tetap menunjukkan kualitas kita sebagai orang percaya? Dan mampukah kita tetap mengucap syukur? Dan kira-kira apa yang kita bisa syukuri di balik wabah ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengulas satu tema, mengucap syukur dalam segala hal. Kadang kita sering lupa bahwa kunci menuju sesuatu yang besar itu ternyata dalam hal-hal kecil. Perhatikan kunci, dia selalu kecil untuk membuka pintu sebesar apapun. Untuk menikmati hidup yang berharga ini, kadang kita tak perlu melakukan hal-hal besar, tak perlu memiliki hal-hal besar terlebih dahulu. Kuncinya kecil, yaitu mengucap syukur. Tetapi jujur harus kita akui, bahwa yang kita anggap kecil ini malah sulit untuk kita lakukan. Mengucap syukur. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan dalam konteks berjaga-jaga sambil menanti kedatangan Tuhan. Kita disuruh mengucap syukur sambil berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Dan pernyataan ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika bukan dalam keadaan enak dan serba lancar. Paulus bersusah payah bekerja siang dan malam, selain untuk mengabarkan Injil, dia harus mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kalau kita membaca di pasal 2 ayat 9, di sana dijelaskan bagaimana Paulus bersusah payah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain dia juga harus begitu keras, begitu giat melayani Tuhan. Bahkan juga di pasal 3 dijelaskan jemaat Tesalonika harus mengalami kesusahan karena mendapatkan ancaman dan tentangan dari masyarakat di Tesalonika yang notabene adalah para penyembah berhala. Dan akibat ancaman dan tentangan itu, Paulus harus meninggalkan Tesalonika. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya kondisinya, situasinya sulit yang dialami oleh Paulus dan jemaat di Tesalonika. Tapi yang mengherankan adalah dalam kondisi sulit seperti itu, mereka diajak untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ini menarik sekali kalau kita renungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 jenis mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur tergantung apa yang didapat. Mengucap syukur tergantung apa yang didapat. Kalau pas yang didapat adalah sesuatu yang baik, dia mengucap syukur. Dapat mobil mewah, rumah yang bagus, penghasilan yang melimpah, keluarga bahagia, wah dia mengucap syukur. Tapi ketika dia mendapat sesuatu yang tidak baik, rumah masih ngontrak, mobil belum punya, anak sakit-sakitan, dia tidak bisa mengucap syukur sama sekali. Apa yang bisa disyukuri dari kondisi seperti itu? Jadi jenis yang pertama adalah mengucap syukur tergantung apa yang didapat. Jenis yang kedua, mengucap syukur tergantung dari apa yang dilihat. Mengucap syukur tergantung dari apa yang dilihat. Kalau pas dia melihat orang-orang susah, dia bersyukur karena dia lebih beruntung. Oh, saya bersyukur tidak seperti pengemis itu yang kerjanya minta-minta makan seadanya. Saya masih beruntung, bersyukur bisa tidur enak, makan lahap, wah saya bersyukur. Tapi pas waktu dia melihat orang-orang yang keadaannya jauh lebih beruntung dari dirinya, tetangga memiliki mobil lebih dari 1, rumahnya bagus, akhirnya dia melihat dirinya, wah saya ini ternyata
Tidak seberuntung dia, saya tidak sebahagia dia. Akhirnya dia meratapi dirinya dan berhenti untuk bersyukur. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, seperti yang tadi Alkitab firman Tuhan katakan, mengucap syukur tergantung pada Tuhan yang dipercayai. Karena dia mempercayai bahwa Tuhan ada dan hadir dalam setiap kondisi, dalam semua kondisi. Akhirnya dia mampu mengucap syukur dalam segala hal. Dia percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu dia bisa mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun kondisinya tidak baik dari ukuran dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, apakah itu artinya saya harus mensyukuri kemiskinan saya? Apakah saya harus bersyukur ketika saya terjangkit virus corona? Apakah saya harus bersyukur ketika anak saya mengalami kecelakaan dan mati? Apakah saya harus bersyukur negara saya mengalami kekacauan? Apakah begitu? Kan katanya mengucap syukur dalam segala hal. Tidak seperti itu. Saya tidak mensyukuri keadaan yang buruk itu. Saya tidak mensyukuri kematian anak saya. Saya tidak mensyukuri kemiskinan saya. Saya tidak mensyukuri peperangan yang terjadi. Tetapi yang saya syukuri dalam kehilangan anak saya, di mana hati saya hancur, Tuhan tetap kuatkan saya. Dalam kemiskinan yang saya alami, Tuhan tetap pelihara saya. Dan dalam kekacauan yang terjadi di negeri saya, Tuhan tetap bekerja dalam hidup saya. Di tempat dimanapun dan bagaimanapun, anugerah Tuhan selalu tersedia. Tuhan tak pernah memimpin kita di tempat di mana anugerahnya tak mampu menjangkau kita. Anugerahnya selalu ada. Saya bersyukur karena Tuhan saya ada di dalam setiap keadaan. Saudara, orang yang mengalami Tuhan, dialah yang mampu mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal. Bagi saya, ciri orang Kristen yang bertumbuh adalah mampu mengalami Tuhan dalam situasi apapun itu. Sehingga hidupnya selalu melimpah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah wabah ini. Anugerah Tuhan apa yang bisa kita rasakan? Anugerah Tuhan apa yang kita bisa rasakan? Bagi saya pribadi, di tengah-tengah wabah ini, saya merenungkan, saya mendapatkan blessing in disguise. Saya biasanya ketemu anak istri saya itu 1 bulan sekali. Karena saya harus menjalani studi di Yogyakarta. Tapi karena wabah ini saya harus menjalani kuliah online. Dan karena kuliah online itu saya pulang dan saya bertemu dengan anak istri saya bisa menikmati waktu-waktu saya bersama dengan anak istri saya. Saya mendapatkan waktu yang benar-benar luar biasa sekali, waktu yang melimpah, yang berkualitas dan produktif, menghabiskan bersama anak istri saya. Ini berkat secara pribadi bagi saya di tengah-tengah pandemi ini yang bisa saya syukuri. Bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan? Coba renungkan, apakah ada sesuatu yang bisa kita syukuri di balik kondisi yang tidak baik ini? Apakah kita mampu untuk mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan? Biasanya waktu ini terasa begitu sedikit karena kita sibuk bekerja, karena kita sibuk beraktivitas. Tetapi karena wabah ini kita disediakan waktu yang begitu melimpah. Apakah itu bisa kita syukuri? Di mana di dalam waktu yang melimpah itu kita diberikan waktu untuk menenangkan diri, menarik diri. Dan kemudian ini adalah satu waktu bagaimana kita bisa merevitalisasi diri kita, memperbarui diri kita, mengoreksi diri kita. Saya pikir kita bisa bersyukur di tengah-tengah wabah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan orang yang tidak bersyukur. Apa ciri orang yang tidak bersyukur? Menurut saya yang pertama adalah mengabaikan apa yang ada.
mengabaikan apa yang ada. Dia punya uang tapi merasa tidak punya uang. Dia punya banyak tetapi merasa punya sedikit. Yang seharusnya dia bisa nikmati apa yang dia punyai, tetapi karena merasa kurang dan merasa tidak punya, dia tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Mengabaikan apa yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak bersyukur itu adalah cirinya perasaan biasa saja. Perasaan biasa saja. Saya pernah membaca satu buku, lawan dari yang terbaik itu bukan yang terburuk, tetapi kondisi mediokritas. Lawan dari kasih bukan benci, tetapi tidak peduli. Lawan dari bersyukur itu bukan tidak bersyukur, tetapi perasaan biasa saja. Diberkati Tuhan, biasa saja. Ya memang harus begitu. Sudah sepantasnya karena saya bekerja keras, punya istri baik, biasa saja. Ya memang jadi istri harus begitu. Punya anak pintar, merasa biasa saja. Ya jadi anak harus begitu, harus pintar. Anak saya harus pintar. Tidak ada yang bisa disyukuri, semua biasa saja. Nah itu ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Nah 2 macam orang begini baru sadar ketika apa yang dia punyai itu berharga ketika yang dia punya itu diambil atau hilang daripadanya. Misal dulu dia tak terlalu menghargai atau mensyukuri kesehatannya. Tapi ketika kesehatannya itu diambil daripadanya, baru dia bisa merasakan, oh dulu waktu saya sehat, andaikan waktu bisa diputar kembali, saya dulu kurang bersyukur, tapi sekarang sudah sakit, aduh ternyata kesehatan itu mahal harganya. Dia baru bisa mensyukuri ketika apa yang dia miliki itu diambil daripadanya. Demikian keluarga yang dulu tak pernah disyukuri, merasa biasa saja, tapi ketika itu diambil daripadanya, baru dia bisa merasakan, wah ternyata apa yang dia miliki itu begitu berharga. Apakah kita harus menanti dulu apa yang kita miliki ini diambil, baru kita bisa bersyukur? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Pak, bagaimana saya bisa bersyukur? Istri saya cerewet luar biasa. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Konon katanya di balik istri yang cerewet itu adalah sesosok istri yang peduli dan perhatian. Tidak percaya? Karena dia peduli, karena dia perhatian, maka dia cerewet. Dan konon di balik istri yang cerewet, masakannya enak. Karena kalau dia masak, karena cerewet, oh kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, masakannya jadi enak. Jadi kita bisa bersyukur di balik istri yang cerewet. Betul ibu-ibu, para istri yang dikasihi Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang mencekam hari-hari ini, mari kita mengaplikasikan iman kita bahwa kita adalah orang yang bersyukur dalam segala keadaan. Mari kita tunjukkan ketenangan kita yang sudah mengalami Tuhan, kita merasakan anugerah Tuhan, dan akhirnya kita diberikan ketenangan. Mari kita tularkan ketenangan itu, kita menghibur mereka yang mengalami kepanikan, ketakutan. Mari kita menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kita yang sudah mengalami feeling God all the time, merasakan Tuhan, kemudian mewujud kepada feeling good all the time, kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan kehilangan kasih di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Mari kita saling menolong, bertolong-tolongan. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Saya akan menceritakan satu kisah seorang rekan yang tetap berusaha untuk melakukan kasih di tengah-tengah pandemi corona ini. Rekan ini tidak tinggal di Indonesia, sedang studi di Amerika. Dia menceritakan suatu kali dia berbelanja di supermarket,
mengendarai mobil, selesai berbelanja, hendak pulang, tiba-tiba kaca mobilnya diketok oleh seorang perempuan berkulit hitam. Perempuan itu sambil menangis mengharapkan satu bantuan. Dia mengatakan, saya baru tiba di kota ini dan saya sudah minta pertolongan kepada banyak orang di sekitar, tetapi mereka menolak semuanya dan menyuruh saya pergi. Saudara, kita bisa memaklumi karena di tengah-tengah virus corona ini orang tidak mau ambil resiko. Dan rekan ini juga bergumul, dia melihat perempuan itu membutuhkan bantuan. Tetapi dia melihat dirinya yang memiliki sakit asma, dia tahu bahwa dirinya rentan sekali kalau terjangkit virus itu. Tetapi dalam pergumulan itu akhirnya dia mengatakan, oke, masuk. Dan dalam perjalanan diantarkan pulang itu ada percakapan yang dalam dan hangat. Perempuan ini sangat ramah sekali. Nah, kemudian selesai mengantar, rekan ini pulang ke rumah dan dia merenungkan, dia bersyukur kepada Tuhan di balik wabah ini dia bisa menunjukkan bagaimana menjadi orang Kristen di tengah-tengah kondisi sulit seperti itu. Bagaimana dia diberikan pengalaman berharga oleh Tuhan, mampu tetap tidak kehilangan kasih di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kehilangan kasih. Tetaplah bertumbuh dan berbunga dalam keadaan yang sulit sekalipun, seperti bunga yang tetap mampu bertumbuh, bahkan berbunga di dalam situasi-situasi yang sulit, kita pun juga bisa tetap menunjukkan kualitas iman kita, kualitas kita sebagai orang yang percaya di tengah-tengah masa-masa yang mencekam pandemi COVID-19 ini. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, biarlah kami dimampukan bagaimana kami mendapatkan ketenangan ketika kami menyadari bahwa Tuhan hadir dalam situasi dan kondisi sesulit apapun dalam hidup ini. Tuhan, dan biarlah di tengah-tengah masa-masa sulit ini, biarlah kami tidak kehilangan kasih. Kami tetap seperti tumbuhan yang mampu bertumbuh dan berbunga. Kesulitan tidak bisa menghalangi kami untuk menunjukkan kualitas iman kami kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, bantulah, tolonglah, hiburkan, kuatkan anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami ketakutan di tengah-tengah situasi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah firman Tuhan yang begitu menguatkan buat kita, bahwa apapun keadaannya, begitu sulit kehidupan kita, mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan kita bisa menjadi bunga-bunga yang bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian, saya undang kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kita sama-sama pada hari ini kita akan menaikkan rangkaian doa-doa syafaat kita. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, saya mengajak kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Ini suatu kerinduan kita untuk agar Tuhan mau mendengar setiap doa-doa kita. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan di hadapan tata lama. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita sama-sama berdoa, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mampirlah Tuhan dengan setiap doa kami Tuhan. Hanya kepada Engkau kami bisa berseru Tuhan. Hanya kepada Engkau kami bisa berlindung Tuhan. Kami saat ini ingin membawa setiap doa kami ya Tuhan. Setiap pergumulan kami Tuhan. Bapa, saat ini kami mau serahkan kembali Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan di tengah kondisi yang tidak mudah ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu turut bekerja Tuhan. Di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan untuk Presiden Joko Widodo Tuhan. Kami berdoa juga untuk para menteri Tuhan. Untuk Menteri Kesehatan Bapak Terawan Tuhan. Berkati, berikan hikmat marifat daripada Tuhan. Agar bisa memberikan pelayanan terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk kepala daerah dimanapun berada Tuhan. Berikan pada mereka hikmat marifat. Berikan kasih yang tulus Tuhan. Untuk bisa memeluk setiap warganya yang saat ini
sedang membutuhkan uluran tangan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter yang saat ini menjadi garda terdepan Tuhan. Mereka yang setiap hari berjuang Tuhan, mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan kesehatan mereka Tuhan. Berikan pada mereka kekuatan, berikan pada mereka pertolongan Tuhan, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Kepada mereka kesehatan Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya Tuhan. Kami mau serahkan juga untuk setiap keluarga kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk para hamba Tuhan, untuk jemaat sekalian Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Untuk setiap keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul dengan setiap permasalahannya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang begitu mengetahui sampai detail per detail setiap kami Tuhan. Segala pergumulan kami. Biarlah lewat pergumulan ini kami bisa selalu berharap kepada Tuhan. Dan kami menjadi bunga-bunga yang indah, yang bisa menjadikan suatu kesaksian Tuhan. Ketika orang melihat bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini setiap seruan dan doa kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu Doxology. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama bersaat teduh sejenak. Baik Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Tetapi biarlah semangat kita terus menjadi berkat bagi banyak orang, dan semakin menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan hidup kita menjadi anugerah dan bagi jawaban bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.